Selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur. Pagi hari ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Meski kita beribadah di rumah masing-masing secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, mencurahkan berkat-Nya atas kita semua. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati, datang kepadanya dengan penuh sukacita. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat ke-13 hingga ke-14, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh oleh anugerah Tuhan kita beroleh satu kesehatan, satu kehidupan yang baru untuk mengucap syukur atas segala kasih karunia-Nya yang besar dalam ibadah pagi hari ini. Kita akan belajar dan diingatkan kembali betapa Tuhan itu sayang kepada setiap kita, anak-anak-Nya. Kiranya ibadah pada pagi hari ini senantiasa memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti ingin menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, tidak jadi masalah. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan hadirat-Nya di tengah-tengah kita dan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Mari kita pujikan, Ku rindu menyembah-Mu. Oh, Yesus, Kau yang terbaik di hidupku. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu Tuhan, ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku
sembah Kau, selamanya ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, genap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sebut namanya Yesus, Yesus ku sembah Kau, genap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku rindu melayani-Mu Tuhan, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus, ku suka senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuatkan aku, ku sembah Kau, selamanya ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, genap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Tuhan Yesus, Yesus ku sembah Kau, genap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu ya Tuhan, penuhi umat-Mu Tuhan, Iku waktuku datang untuk menyembah-Mu, oh Yesus ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, genap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, genap hatiku
indah bersama-Mu selamanya Tuhan. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita sembah Dia, karena bersama Dia kita bisa melewati semua masalah kita, baik masalah jasmani maupun rohani. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku ya Tuhan, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu kita Tuhan, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah menara kekuatan kami Tuhan, kasih setiamu tidak pernah beranjak kami. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tanpa Tuhan beserta kita, kita tidak mungkin bisa melewati masalah kita yang sedang kita alami maupun yang akan kita alami.
Kita perlu Tuhan setiap waktu. Immanuel. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, ya Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan, ya Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, ya Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi Immanuel, Immanuel.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Anda di hari Minggu ini. Shalom kepada jemaat GKMI Kenari Kudus. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, sungguh satu kehormatan dan sukacita untuk bisa kembali bersama dengan Anda di dalam ibadah pada hari ini. Dan saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan karena di masa pandemi ini kita masih bisa berjumpa walaupun secara online, tetapi saya percaya berkat Tuhan pasti tersedia tidak berbeda untuk setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita di dalam bulan ini adalah detail kehidupan. Nah, bagaimana kita memahami detail kehidupan secara khusus di dalam memiliki cara yang benar untuk menangani berbagai masalah di dalam hidup. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang masalah hidup, itu adalah hal yang sehari-hari kita alami. Setiap manusia memiliki dan pasti berhadapan dengan masalah hidup, terutama di hari-hari yang seperti ini. Nah, masalahnya bukan bagaimana atau apa masalah hidupnya, karena itu sesuatu yang akan terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menangani, menghadapi masalah hidup itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan saya mengajak kita semua untuk percaya bahwa cara menangani masalah hidup yang terbaik adalah melalui Alkitab kita. Tidak ada cara lain yang lebih baik. Tidak ada cara lain yang lebih tepat. Mungkin ada pendapat manusia atau ada informasi-informasi yang kita dengar dari sekeliling kita yang bisa menolong kita. Tetapi cara terbaik untuk mengatasi masalah hidup adalah apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus di dalam Alkitab kita, yaitu Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga bagian A saja, yang menjadi ayat perenungan kita di dalam menjawab bagaimana kita memiliki cara yang terbaik untuk mengatasi masalah hidup kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara terbaik untuk kita mengatasi masalah hidup adalah dengan mengikuti apa yang disarankan oleh Alkitab. Dan Alkitab menyarankan kepada kita supaya kita mengarahkan pandangan kita, memfokuskan perhatian kita kepada Yesus. Bapak Ibu, cara mengatasi masalah terbaik adalah dengan berfokus kepada Yesus. Kita akan menjadi lebih bingung, lebih panik, kita akan menjadi lebih cemas dan khawatir kalau kita mendengar begitu banyak informasi. Semua orang mencoba memberikan nasihat-nasihat yang terbaik. Tetapi Alkitablah jawaban yang terbaik buat kita, yaitu berfokus kepada Yesus. Fokus adalah sesuatu yang penting. Karena ketika kita berfokus, maka seluruh eksistensi kita, keberadaan kita, pikiran kita, konsentrasi kita akan tertuju kepada titik fokus kita. Dan kalau titik fokus kita benar, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui apa yang kita fokuskan. Bapak Ibu, ada sebuah cerita menarik yang pernah terjadi di bumi kita ini, di dalam sebuah perlombaan olimpiade. Saya sampaikan cerita ini kepada kita semua, yaitu seorang pelari dari Tanzania yang bernama John
Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari adalah pelari yang mewakili Tanzania di dalam lomba Olimpiade 1968 di Meksiko. Bapak Ibu, dalam pertandingan lari maraton itu, seluruh pelari bukan hanya berlari di dalam stadion, tapi mereka juga berlari keluar dari stadion dan mereka harus melewati pacuan kuda. Nah, Anda tahu bahwa di pacuan kuda, tanah di mana berlari tidak sebaik di dalam stadion. Jadi ada banyak lubang, ada banyak batu dan sebagainya. Dan John Stephen Akhwari ketika dia berlari di area pacuan kuda itu, dia terjatuh. Dan dia mengalami luka yang cukup parah di lututnya dan di pergelangan kakinya. Dan luka itu sangat mengganggu dia, sehingga dalam pertandingan itu dia menjadi begitu kesakitan dan begitu lambat Bapak Ibu. Ya. Dan di dalam cerita itu disampaikan bahwa pada sekitar jam 7 malam, pelari pertama dari Ethiopia memasuki garis finish dan menjadi pemenang, mendapatkan medali emas. Dan kemudian diikuti dengan pelari-pelari yang lainnya. Sehingga pada akhirnya semua pelari sudah masuk garis finish dan penonton di area stadion itu sudah sedikit demi sedikit berangsur meninggalkan stadion dan stadion itu mulai menjadi lebih sepi. Tetapi menjelang dimatikannya lampu-lampu stadion itu Bapak Ibu, tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi yang masuk ke dalam stadion itu dan kemudian rupanya mobil ini mengawal seorang pelari yang disebut John Stephen Akhwari. Dia berlari dengan kecepatan yang sangat lambat karena kakinya yang luka dan lututnya yang berdarah dengan parah sekali. Dengan sangat tertatih-tatih. Kemudian dia masuk di dalam area stadion itu, para penonton sontak berdiri dan memberikan support dengan tepuk tangannya. Dan kemudian akhirnya John Stephen Akhwari bisa mencapai garis finish. Seluruh penonton yang tersisa bertepuk tangan memberikan penghormatan, penghargaan kepada John Stephen Akhwari. Bapak Ibu, setelah selesai acara, seorang reporter mewawancarai dan berkata, John, kamu terluka parah, kakimu berdarah, lututmu berdarah, pergelangan kakimu terkilir. Mengapa engkau terus menjalankan pertandingan ini sampai selesai? Bukankah engkau dalam kesakitan yang luar biasa? Saudara-saudara, John Stephen Akhwari menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Jawaban yang membangkitkan inspirasi dari sejak saat itu sampai hari ini. Ketika dia berkata, negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil jauhnya hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan. Bapak Ibu, jawaban itu yang hanya 2 kalimat ternyata menginspirasi begitu banyak orang. Hari ini kita tidak terlalu mengenal siapa pemenang lomba maraton pada saat itu yang mendapatkan medali emas. Tapi hari ini kita bisa merenungkan kata-kata dari John Stephen Akhwari. Bahwa dia bukan hanya diutus untuk memulai, dia ditugaskan untuk menyelesaikan. Nah, demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menyelesaikan perlombaan. Walaupun dalam perlombaan ini ada berbagai masalah, ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam tekanan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu. Beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa ada perlombaan, dan khususnya perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan itu tidak seluruhnya di dalam stadion. Ada perlombaan di area pacuan kuda. Ada perlombaan di padang gurun. Ada perlombaan di daerah berbahaya. Ada perlombaan di tengah-tengah pandemi. Ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan perlombaan ini adalah perlombaan seumur hidup, Bapak Ibu. Karena apa? Karena finishnya adalah ketika kita selesai dengan hidup kita.
Target daripada perlombaan ini adalah mencapai garis akhir. Kalau dalam olimpiade, siapa pemenangnya ditentukan oleh siapa yang pertama kali mencapai garis akhir. Tapi dalam perlombaan iman Bapak Ibu, maka tidak penting siapa yang lebih dahulu, tetapi dimaksudkan semua kita harus mencapai garis akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang bersedia, senang memulai perlombaan. Tetapi kunci menjadi pemenang adalah menyelesaikan apa yang Anda mulai. Dan sayangnya Bapak Ibu, ada banyak orang memulainya tanpa bisa menyelesaikannya. Pandemi ini ternyata telah memberikan saringan seleksi rohani. Karena kita harus mengaku dengan jujur bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang tadinya bersama-sama dengan kita di dalam perlombaan iman, di gereja, dalam pelayanan. Karena pandemi ini, maka mereka mulai mundur. Maka mereka mulai kehilangan pengharapan. Mereka mulai masuk dalam berbagai-bagai keruwetan hidup. Mereka tidak melanjutkan pertandingan atau perlombaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa, Yudas adalah contoh mereka yang memulai dengan awal terbaik. Namun mereka terjatuh di tengah jalan dan tidak menyelesaikan perlombaan. Apa yang kurang dari Adam dan Hawa? Fasilitas yang terbaik di Taman Firdaus. Apa yang kurang dari Yudas? Orang yang setiap hari selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus. Hidup bersama, makan bersama, pelayanan bersama. Tapi tidak bisa menyelesaikan. Mereka terhenti di tengah jalan oleh karena ada godaan, oleh karena ada masalah, oleh karena ada tantangan, dan mereka menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bahwa di dalam menyelesaikan masalah hidup, di dalam mengatasi masalah hidup, mari kita berfokus kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa mencapai garis akhir tanpa tekad, ketekunan, dan kesabaran. Kita perlu persisten terus di dalam menjalani hari-hari kita. Masalah akan selalu ada. Jangan pernah berdoa supaya masalah disingkirkan dalam hidup. Karena masalah adalah bagian dari hidup. Ketika seseorang hidup, maka dia pasti akan mengalami masalah. Yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana di tengah-tengah masalah itu kita bisa mengatasinya dan kita bisa menyelesaikan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Saya sampaikan dengan cepat. Yang pertama, kalau kita mau mengatasi masalah kita, maka kita harus menjalani perlombaan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju itu artinya mata yang menatap, melihat dengan perhatian yang tak terbagi. Memalingkan pandangan dari semua hal yang akan menggeser Yesus. Dan kata memandang, menatap itu dipakai dalam bentuk present tense. Artinya selalu, setiap kali, tidak pernah tidak. Bapak Ibu, hari-hari ini begitu banyak hal yang mencoba menarik perhatian kita, menyerongkan pandangan kita kepada mereka yang ada di sekitar kita. Setiap hari Anda tidak akan kekurangan dengan berita-berita yang datang di handphone Anda. Anda tidak akan kehabisan informasi melalui media sosial yang ada di dalam hidup Anda. Hari-hari ini semburan informasi begitu deras diberikan kepada setiap manusia. Nah, kita harus paham bahwa sebagian besar yang ada dan datang dalam hidup kita adalah berita-berita yang tidak membangun kita. Bukan hoax, tetapi tidak membangun. Dan itu akan memperlambat perjalanan kita, bahkan bisa punya potensi menghentikan kita. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan kepada kita, kunci utama kalau kita mau mengatasi masalah hidup adalah tetap berfokus kepada Yesus. Bagaimana dengan berita-berita yang ada di sekitar kita? Kurangi Bapak Ibu, batasi. Bahkan kalau mungkin Anda singkirkan dari hidup Anda. Saya mengambil keputusan dalam diri saya
untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan berita-berita yang dari dunia, terutama berita-berita yang berkaitan dengan pandemi ini. Karena saya berpendapat itu tidak membangun apapun, itu tidak memberikan kontribusi positif apapun, tetapi itu punya kecenderungan justru melemahkan, menakutkan, mencemaskan, dan menjadi teror dalam hidup. Saudara-saudara, mengarahkan pandangan kepada Yesus itu berarti yang pertama, melihat sepenuhnya kepada Yesus. Memandang dengan tatapan yang begitu tajam sehingga seolah-olah kita masuk di dalam Yesus. Saudara, Anda perhatikan di dalam ilustrasi yang saya berikan di dalam PowerPoint ini, bagaimana seorang pelari ketika dia mulai berlari dan sepanjang trek yang harus dia lalui, dia hanya boleh melihat kepada satu titik saja. Apa itu? Garis akhir. Dia tidak boleh mengarahkan kepada yang lainnya. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita mau melewati tantangan yang ada, fokus sepenuhnya hanya kepada Yesus. Jangan mengarahkan pandangan kepada para saksi seperti yang ada di awan-awan. Alkitab katakan demikian. Karena ada orang-orang yang lebih dahulu sudah menyelesaikannya. Dan Alkitab berkata mereka itu seperti saksi-saksi, seperti awan banyaknya. Iya, mereka tentu ingin kita menyelesaikan sebagaimana mereka telah menyelesaikan. Siapa mereka? Para rasul, para nabi, orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kita, para pemimpin-pemimpin kita. Mereka ingin kita juga menyelesaikan. Tapi Alkitab berkata, jangan mengarahkan pandangan kita ke sana. Tetap terfokus kepada Yesus. Mereka orang-orang baik, memberi inspirasi kepada kita. Kalau Anda baca dalam Ibrani pasal yang ke-11, Anda akan temukan nama-nama pahlawan iman, ya, Hall of Faith yang luar biasa. Tapi fokus hanya kepada Yesus. Yang kedua artinya adalah jangan kita melihat atau terfokus kepada beban dan dosa yang membebani kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam masa pandemi kita harus rela semua beban, hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan rohani kita. Apalagi dosa harus disingkirkan. Ibrani mengatakan marilah kita menanggalkan, membuang semua dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, memandang kepada Yesus, ini yang seringkali kita gagal lakukan, yaitu jangan kita melihat kepada pelari yang lainnya. Jangan kita melihat kepada teman-teman dalam pelayanan, rekan-rekan kerja kita di gereja yang kita seringkali bertanya-tanya, Tuhan, mengapa mereka lebih makmur daripada aku? Apa kurangnya diriku? Apa yang salah dengan aku? Mengapa mereka tetap sehat? Mengapa mereka tetap berhasil dan sukses dalam pekerjaannya? Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada pelari lain, kita akan menjadi lemah. Karena melihat kepada pelari lain, melihat kepada orang lain, selalu membawa dua kemungkinan akibat. Kemungkinan pertama adalah kita menjadi sombong. Karena apa? Karena kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Tapi yang lebih sering adalah kita menjadi iri dan kecewa karena melihat orang lain lebih berhasil daripada kita. Itu sebabnya jangan terfokus kepada orang lain. Fokus kepada Yesus. Mari kita semua saling menyemangati satu dengan yang lain. Sehingga kita semuanya bisa mencapai garis akhir. Bapak Ibu, mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, memandang atau di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata aphorao, itu artinya menggambarkan seorang pelari yang hampir tidak menyadari adanya ribuan orang yang melihatnya. Kita harus melatih fokus kita ya di dalam memberikan perhatian yang terkonsentrasi kepada satu hal saja dan mengesampingkan semua hal yang lainnya. Ketika pelari melihat kepada arah lainnya, melihat kepada lawan, terpesona oleh tepuk tangan penonton, kecepatan mereka akan berkurang. Dan inilah yang sering terjadi. Karena begitu banyak fokus dalam hidup, maka kita menjadi lambat di dalam perjalanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat penting adalah
kalau kita ingin berfokus kepada Yesus adalah berpalinglah dari diri sendiri. Diri sendiri atau self merupakan objek yang paling umum, yang berbahaya, yang muncul antara saya dan Yesus. Dan saudara, ketika Yesus terlempar dari hati manusia, maka self akan dengan cepat melompat masuk ke tahta yang kosong itu. Dan sejak itu, self, diri sendiri akan mempertahankan kedudukannya, supremasinya. Inilah yang disebut dengan ego, diri sendiri. Apa itu self? Self menggambarkan tentang kebenaran diri, perbuatan baik, persembahan, ketaatan beragama, ya, pelayanan kita, atau doa, puasa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah self, tidak buruk, tidak buruk. Tetapi itu menjadi persembahan atau menjadi uang muka kita, ya. Kita memberikan jasa kita kepada Tuhan, dan itu seperti menjadi kebanggaan pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sadar bahwa kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu karena anugerah Tuhan saja. Itu bukan karena hebat kita, bukan karena kuat dan gagah kita, itu karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Itu sebabnya jangan menjadikan self ini menjadi pusat perhatian kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi kecewa. Karena kita merasa yang kita lakukan sudah begitu banyak, dan yang Tuhan lakukan kepada kita tidak sepadan dengan yang kita lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berfokus kepada Yesus, maka perjalanan kita akan menjadi lebih kencang, akan menjadi lebih cepat. Karena Yesus yang akan menginspirasi kita melewati setiap tantangan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana kita melewati perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Yang pertama, penuhi pikiran kita dengan pikiran tentang pribadi Yesus. Siapa Yesus bagi Anda? Siapa Yesus bagi saya? Bapak Ibu, Yesus adalah, menurut surat Ibrani, dia adalah yang awal dan yang menyempurnakan iman kita. The source and the goal of our faith. Dia adalah the founder and the perfecter of our faith. Kita mulai iman kita karena Yesus, dan Yesus yang akan terus membawa iman kita dan menyempurnakan kita. Siapa dia menurut Anda dan menurut saya? Karena itu yang akan membuat kita menjadi terpacu di dalam menjalani perlombaan iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memandang Yesus berarti memandang Dia yang memberi kita hidup, memberi terang, memberi bimbingan, memberi dorongan dan sukacita. Jangan pernah berhenti memandang Dia yang selalu memandang kita. Tahukah kita bahwa di garis akhir Yesus terus menarik kita dengan kasih-Nya supaya kita bisa menyelesaikan. Dia adalah Allah yang baik, dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia selalu memperhatikan kita dan ingin kita selesai dengan pertandingan itu. Dia telah melewati jalur pertandingan iman. Dia tahu bagaimana jalur itu harus dilewati. Dia juga akan memimpin iman kita dan menunjukkan bahwa dia berada satu atau dua langkah di depan kita untuk terus membawa kita. Ayo maju, ayo terus selesaikan. Terus memandang kepada Dia. Supaya kita bisa memiliki teladan, inspirasi, semangat, dan pertandingan itu bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah penuhi pikiran kita dengan pribadinya. Yang kedua Bapak Ibu, penuhi pikiran kita dengan sengsaranya. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi tekanan karena pandemi ini, banyak orang sedang mengalami ketakutan, mengalami masalah, mengalami kerugian, mengalami stagnasi. Tetapi kembali kalau kita ingat bahwa Yesus pun pernah melewatinya, maka kita akan mengalami kekuatan. Alkitab berkata bahwa Dia dengan tekun mengabaikan kehinaan itu dan memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Terjemahan lain berkata bahwa Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan.
Ia hanya ingin supaya kegembiraan yang akan dirasakan itu dia dapatkan kemudian. Bapak Ibu, mari kita terus melewati hari-hari yang penuh sengsara ini dengan sebuah pikiran bahwa nanti di ujung sana ada mahkota, ada sorga, ada kebahagiaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita melihat sekitar kita, tidak ada yang bisa kita harapkan. Tapi kalau kita melihat ke arah depan, kita tahu Yesus menyediakan tempat yang lebih baik dan terbaik buat kita. Dia menyediakan upah kekal di sorga. Dia menyediakan mahkota bagi kita. Jalan kesengsaraan yang sedang kita lewati hari ini tidak sebanding dengan apa yang telah Dia sediakan bagi kita. Bapak Ibu, tidak ada pelari dalam perlombaan yang pernah memiliki pengalaman yang mengerikan seperti Yesus. Artinya apa? Dia sudah mengalami kesengsaraan yang paling hebat. Dan kalau dia berhasil dan dia bisa mengalahkannya, mari kita percaya dengan kekuatan dari dia, kita juga akan bisa melewati masalah kita. Saudara, penuhi pikiran kita dengan kesengsaraan Yesus, karena imam besar agung kita adalah imam besar yang pernah turut merasakan kelemahan kita. Dia terus melihat ke depan, terus maju dengan hati yang tertuju pada sukacita yang akan datang. Itulah inspirasi kita. Kita lihat terus ke depan, pandemi akan selesai, masalah ini akan selesai, kesengsaraan ini akan selesai. Entah dalam waktu yang dekat atau pasti ketika kita menyelesaikan pertandingan iman, yaitu ketika Dia menyediakan tempat terbaik buat kita di dalam kerajaannya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjalankan pertandingan itu, perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yaitu kita penuhi pikiran kita dengan posisi yang Dia ada sekarang untuk kita. Alkitab berkata, sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk sebagai pemenang. Dia adalah sang pemenang yang sesungguhnya. Dan Dia berkata kepada kita, mari engkau anak-anakku, aku sudah menang. Aku ingin engkau juga menang. Lihat posisi di mana Yesus berada sekarang. Sekarang Ia duduk di sebelah kanan tata Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Bapak Ibu, Dia tidak ingin kemenangan hanya menjadi miliknya. Dia ingin kemenangan juga menjadi milik kita. Dan saat kita memandang kepada Dia yang sudah menang, saya berharap itu akan memotivasi kita untuk kita melanjutkan perlombaan ini dan menyelesaikannya. Yesus dimahkotai, di sanalah Dia menanti, tersenyum. Dan Dia akan turun dari singgasananya untuk menyambut kita semua yang mengikuti jejaknya dan menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Betapa hal ini luar biasa Bapak Ibu. Hari ini kita masih melewati saat-saat sulit. Hari ini kita masih berjuang untuk kita bisa mengatasi pandemi dan krisis yang terjadi. Tapi Yesus telah mengalahkannya. Apa yang Dia alami jauh lebih berat daripada pandemi yang sekarang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia sudah menang. Saya berharap kemenangannya menginspirasi kita supaya kita juga bertekad untuk menang seperti Dia menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melewati hidup kita, menjalani perlombaan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus akan memberi kepada kita kekuatan dan cara terbaik untuk mengatasi masalah-masalah hidup kita. Saya ingin tutup renungan hari ini dengan membaca sebuah ayat Bapak Ibu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Yesaya 31 ayat yang pertama, Alkitab berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir dan minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu, peringatan yang keras buat kita semuanya. Untuk orang-orang di luar sana sangat wajar karena mereka memang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi anak-anaknya, orang percaya,
umat tebusannya. Berapa banyak orang percaya masih mencari pertolongan ke Mesir. Masih mencari pertolongan dari sisi yang lain, dari sumber yang lainnya. Masih mengandalkan kuda, masih percaya kepada kereta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu kelihatannya bisa menolong. Tetapi pertolongan sejati hanya dari Yesus. Itu sebabnya saya bilang kepada kita semua Bapak Ibu, obat, dokter, terapi hanya bisa mengobati kita. Tetapi yang menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus, Jehovah Rafa. Saudara-saudara, ada banyak cara yang memang kita bisa ambil untuk memberi kepada kita terobosan. Tetapi berkat, pertolongan, keberhasilan, kebahagiaan itu hanya datang dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita memandang kepada Dia, berfokus kepada Dia. Saya percaya itu cara terbaik untuk kita mengatasi masalah hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi pasti cara ini cara yang paling tepat untuk kita bisa menerobos setiap tantangan hidup. Saya berdoa biarkan kita semua bisa dengan satu tekad yang sama di dalam menjalani hari-hari kita. Yesus menjadi pusat perhatian kita. Bukan yang lainnya, tidak ada yang lainnya. Dia satu dan satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh kembali di dalam ibadah, di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu dan kami diingatkan bahwa cara terbaik mengatasi masalah hidup adalah berfokus kepadamu. Biar firman-Mu akan hidup di dalam hidup kami. Firman-Mu akan diterjemahkan di dalam keseharian kami. Sehingga kami bisa mempraktekkannya. Setiap hari kami bangun, kami mencari Engkau. Dalam perjalanan kami ingat Engkau. Dan di malam hari kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat ibadah. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami akan menjalani hari-hari kami dengan berfokus kepadamu. Kami percaya Engkau sang pemenang akan membawa kami dalam kemenangan. Memberi kami kemenangan dan menjadikan kami pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami boleh beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menghiburkan setiap kami bahwa Tuhan Allah setia memelihara langkah kehidupan kami, bahkan hal yang terkecil dalam hidup kami. Tuhan peduli dan memberikan jalan keluar untuk berbagai perkara yang kami hadapi. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu GKM Kenari, senantiasa kami menaruh iman pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, senantiasa Tuhan Engkau akan berikan pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat kesembuhan yang boleh kami terima, yang berseru kepada Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu, kami boleh dihiburkan melalui segala kesulitan, melalui segala penderitaan yang kami alami, rasa sakit yang kami rasakan. Sungguh penghiburan daripada Tuhan yang boleh memberikan pemulihan bagi setiap kami. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira menyehatkan segala kelemahan tubuh kami. Berkati bagi kami yang ada dalam pergumulan, beban berat, segala kecukupan di tengah keterbatasan di masa pandemi ini. Tuhan akan berikan hikmat kepada kami, jalan keluar bagi kami untuk dapat menanggungnya. Dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, usaha pekerjaan kami. Tuhan Yesus akan berkati dan membuatnya berhasil. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk PAUD Agape, senantiasa Tuhan berkati lembaga pendidikan ini, boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di Kota Kudus. Setiap anak-anak boleh bertumbuh sempurna dalam segala hal dalam khidmat Tuhan. Terlebih mereka boleh dididik oleh pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan Yesus Kristus yang menjadi gembala dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Margorejo, Tuhan juga berkati dalam keseharian yang dijalani, ada kecukupan, ada penghiburan, ada kekuatan kesehatan yang dilimpahkan, sehingga dalam usaha pekerjaan yang dilakukan, sungguh mencukupi kebutuhan di tengah keluarga mereka masing-masing. Berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto beserta dengan segenap pengurus, berkati, boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu alat kemuliaan bagi nama Tuhan, ada pertumbuhan dalam gereja di Margorejo. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, sungguh kami mengucap syukur 76 tahun Tuhan memberkati, memelihara keberadaan negara Republik Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau akan campur tangan di hari-hari depan negara kami ini, senantiasa bertumbuh, berkembang menjadi negara yang mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, keamanan, kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat kami yang beragam di dalam suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan budaya, semua diikat menjadi satu Indonesia untuk bertumbuh bersama-sama. Berkati untuk setiap pemerintahan yang ada. Saat ini ada pemerintahan dari Presiden Joko Widodo beserta dengan kabinet. Tuhan Yesus berkati hingga pemerintah ke daerah-daerah ada sinergi sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri, senantiasa Tuhan juga berkati dalam usaha pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka untuk memelihara kedaulatan, keamanan di dalam negara kami Indonesia. Engkau yang akan memberikan pertolongan setiap hari. Kami berdoa khususnya untuk para tenaga medis kesehatan yang saat ini terus sedang berjuang untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Tuhan juga akan memberikan khidmat kesehatan, semangat, pertolongan, sehingga pelayanan demi pelayanan yang dilakukan menjadi kesembuhan bagi setiap mereka yang dirawat, dan saatnya nanti penyebaran virus COVID-19 ini dapat terkendali dan kami semua warga negara Indonesia boleh beraktivitas, beribadah dengan bebas, dengan luas, dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami, sehingga setiap persembahan yang kami berikan sungguh dapat menjadi alat bagi gereja kami untuk menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi setiap warga yang tinggal di gereja kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sebagai umat Tuhan, kita perlu ikut berjuang dalam pembangunan negara ini. Kita perlu berdoa supaya Tuhan Yesus menjamah Indonesia, mengangkat Indonesia untuk menang dari corona, dan mengangkat ekonomi Indonesia untuk bisa melewati badai ekonomi ini. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami
undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat ngasih Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat duduk, ibadah selesai dan Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur, pagi hari ini kita sudah boleh beribadah bersama-sama. Kita diingatkan kembali, kita punya Tuhan Allah yang setia di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kiranya ini sungguh memberkati kita semua untuk terus beriman, berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Jemaat kasih Tuhan, sepanjang minggu ini akan ada beberapa ibadah online yang dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada. Esok hari Selasa pukul 5 sore akan diadakan ibadah online Komisi Perempuan. Kemudian pada hari Rabu pukul 18.30 akan diadakan ibadah online Persekutuan Dewasa Muda, dan kemudian pada hari Kamis akan diadakan ibadah online Komisi Senior. Pada hari-hari tersebut akan dibagikan link kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Diingatkan kembali untuk setiap jemaat yang sudah mempersiapkan persembahan, dapat memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada majelis atau hamba Tuhan, atau juga dapat melakukan transfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan lupa setelah melakukan transfer, memberikan keterangan kepada majelis supaya kami dapat memberikan laporan secara lebih tepat. Diingatkan kembali, di dalam grup WA jemaat sudah dibagikan bahwa mulai September 2021 sampai November 2021 bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengambil keputusan untuk menerima sakramen baptisan kudus wajib mengikuti katekisasi prabaptis yang akan dimulai bulan September 2021 nanti.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti katekisasi prabaptis dapat mengirimkan nama, tanggal lahir, pendaftaran ini kepada saya. WA secara japri kepada saya untuk kemudian dapat mengikuti katekisasi prabaptis. Senantiasa setiap kita boleh bertumbuh makin hari makin dalam mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.